murid kelompok B yang kami hormati. Ajan ke pinggir-pinggir, Kak. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bersilaturahmi pada acara sosialisasi program pembelajaran kelompok B TK Islam Al-Fajar tahun pelajaran 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya atas segala syafaat kepada kita semua. Para hadirin yang saya hormati, baiklah akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penjelasan program kelompok B. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penjelasan sosialisasi program pembelajaran kelompok B TK Islam Al-Fajar yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hajah Nuril Fitriani SEMPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadzah Anis. Suara saya terdengar jelas ya, Ustadzah Anis? Ya, terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Yayasan Bani Huda Surabaya, yang kami hormati Bapak dan Ibu, orang tua murid kelompok B TK Islam Al-Fajar, serta para ustadzah TK Islam Al-Fajar yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan berkat ridhonya kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya berada di dalam ruang Zoom. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas syafaatnya kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, orang tua murid yang pagi ini berkenan untuk meluangkan waktu di antara kesibukan Bapak dan Ibu untuk hadir memenuhi undangan kami di awal tahun ajaran 2024-2025 ini dalam rangka sosialisasi program kegiatan kelompok B TK Islam Al-Fajar tahun ajaran 2024-2025. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini utamanya yaitu untuk mensosialisasikan program sekolah, terutama untuk kelompok B, kemudian mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, jadwal kegiatan, tata tertib siswa, dan yang paling penting adalah perkenalan guru serta wali kelas untuk kelompok B.
Dan pertemuan ini kami selenggarakan melalui Zoom meeting dengan harapan agar Bapak, Ibu, orang tua murid seluruhnya dapat mengikuti Zoom ini atau kegiatan ini dimanapun Bapak dan Ibu berada. Semoga dengan presentasi yang akan kami berikan, nantinya diharapkan mampu untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bagaimana program pembelajaran di TK Islam Al-Fajar, terutama bagi jenjang kelompok B. Sehingga kami sebagai guru dan orang tua nantinya dapat bersinergi, bekerja sama, dan kita bersama-sama mengembangkan komunikasi yang bersifat kekeluargaan dalam mendidik anak-anak. Baik, Bapak Ibu, akan kami mulai ya. Akan tetapi sebelumnya, sebelum kami menjelaskan program-program serta kegiatan di TK Islam Al-Fajar, maka izinkan kami untuk kembali menyampaikan bahwa TK Islam Al-Fajar berada di bawah naungan Yayasan Bani Huda Surabaya yang menaungi beberapa lembaga, yaitu TK Islam Al-Fajar, KB Al-Fajar, TPQ Al-Fajar Rungkut, TPQ Al-Fajar Pelemahan, dan Gria Quran Al-Fajar. Untuk profil sekolah kami, visi kami masih sama seperti yang tahun kemarin. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa visi kami adalah mandiri, berakhlak karimah, dan kreatif. Kemudian misi kami adalah menyiapkan anak mampu beradaptasi dengan lingkungan, melatih anak bekerja sama dengan orang lain, membimbing anak-anak memiliki akhlak yang baik, menyiapkan anak menjadi pribadi Islami, membimbing anak untuk mengekspresikan diri sesuai kemampuannya, dan membimbing anak untuk memiliki sikap terbuka pada hal-hal yang baru. Jadi, kami masih menekankan kepada kemandirian untuk anak-anak. Bapak dan Ibu, sekarang anak-anak kita sudah berada di kelompok B. Usia mereka kan berkisar antara 5 sampai 6 tahun. Bahkan ada yang sudah hampir 7 tahun. Dari sisi kemandirian, kemampuan anak usia 5 sampai 6 tahun itu seharusnya sudah dapat mandi sendiri, mengurus dirinya sendiri ketika buang air kecil, dapat makan sendiri, sudah belajar mengikat tali sepatu, sudah bisa melepaskan sepatu tanpa bantuan, dan bisa memakai pakaian sendiri. Karena itu, di kelompok B ini kami harap Bapak dan Ibu dapat mendukung kami untuk lebih mempertahankan kemandirian anak-anak yang sudah terbentuk. Kemudian kami harap Bapak dan Ibu dapat lebih mempercayai mereka bahwa mereka sudah dapat melakukan kegiatan life skill sendiri. Contohnya, kalau anak-anak sudah bisa makan sendiri, saya harap mereka sudah tidak perlu disuapi lagi. Kemudian yang sudah bisa pakai sepatu sendiri, mohon untuk membiarkan mereka memakai sepatunya sendiri. Begitu yang lainnya juga, mungkin ada yang sudah bisa gosok gigi sendiri, menyisir rambut sendiri. Itu kami harap Bapak dan Ibu membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan Bapak Ibu orang tua tinggal mengawasi saja. Kemudian kami harap Bapak dan Ibu dapat mendorong mereka untuk terus mengembangkan kemandiriannya. Jadi bisa memotivasi, contohnya memotivasi anak untuk setiap hari berangkat dengan percaya diri. Karena sudah kelompok B, berangkat dengan ceria, dengan semangat, bertemu dengan teman-temannya, dengan membawa tasnya sendiri. Untuk kelompok B sudah tidak perlu mungkin masih ngalem-ngalem gitu ya, minta gendong dan lain sebagainya. Jalan sendiri, bawa tasnya sendiri. Kemudian memotivasi anak untuk mau bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Nanti temannya akan
berganti dengan teman yang baru. Masih ada teman yang lama, tapi nanti harus bisa bergaul dengan teman-teman yang baru. Kemudian di kelompok B ini kemampuan fisik, percaya dirinya, tanggung jawabnya, disiplinnya, pandai bergaul, kemudian saling berbagi dan mengendalikan emosi sudah harus berkembang dengan baik. Nantinya di akhir sebagai persiapan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di tingkat sekolah dasar. Begitu nggih Bapak dan Ibu. Untuk tujuan dari visi dan misi itu sendiri, Bapak dan Ibu bisa melihat di layar nggih. Jadi tujuannya adalah anak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, mampu bekerja sama, bersosialisasi dan berempati dengan orang lain, kemudian mampu memahami dan menaati tata tertib, mampu bersikap jujur, berbakti kepada orang tua, bertutur kata, berbusana, dan bergaul secara islami, memiliki budaya bersih, mau berbicara dan tampil di depan umum, memiliki rasa ingin tahu dan berani mencoba, kemudian mengungkapkan daya imajinasinya melalui suatu karya. Jadi itu tujuan yang ingin kita capai setelah anak-anak nantinya lulus dari Al-Fajar. Bapak dan Ibu tentu sudah tidak sabar ya ingin mengetahui siapa sih guru kelompok B di tahun ajaran 2024-2025 ini. Berikut saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu guru dan karyawan di TK Islam Al-Fajar untuk tahun ajaran 2024-2025 ini. Jadi untuk guru dan karyawan, di sini saya sebagai kepala sekolah dibantu oleh wakil-wakil saya. Di sini ada 4 orang wakil saya. Yang pertama adalah wakil bidang humas, yaitu Ustadzah Anis Wahyuni, SPD. Dan wakil bidang kurikulum adalah Ustadzah Wiwi Aizatul Aslamia, SPD. Kemudian wakil bidang agama Islam, yaitu Ustadzah Siti Hilmiah SOC. Kemudian wakil bidang administrasi, yaitu Ustadzah Yuli Puspita Pristiwa, SPD. Untuk gurunya, tahun ini penamaan kita, kelas-kelasnya berubah ya Bapak dan Ibu, jadi kita lebih ingin sedikit mengenalkan Indonesia kepada anak-anak. Jadi di sini untuk kelompok B1 itu adalah kelas Sumatera. Kelompok B1 ini ada Ustadzah Anis Wahyuni dan Ustadzah Siti Hilmiah SOC. Jadi wali kelasnya adalah Ustadzah Anis. Untuk kelompok B2 adalah kelas Papua. Wali kelasnya adalah Ustadzah Noviani Saidah, SPD, dan dengan partnernya Ustadzah Tri Purwaningsih, SPD. Kemudian kelompok A3, kelompok B3. Ini saya membaca di sini A3. Kelompok B3 adalah kelas Bali. Kelas Bali ini dengan wali kelasnya Ustadzah Fida Rahmania, atau bisa dipanggil Ustadzah Pipit, SPC, dan Ustadzah Nur Salama, SPD. Untuk kelompok B4, yaitu kelas Jawa, yaitu wali kelasnya adalah Ustadzah Eli Kartika A, SPD, dengan partnernya Ustadzah Husnul Khotimah, SPD. Untuk kelompok kelompok B5 ini adalah kelas Kalimantan, yaitu Ustadzah Maria Nurhulida, SPD, sebagai wali kelas beserta guru partnernya, yaitu Ustadzah Nevi Suindah Wifa, SPD, dan
kelompok A6 yaitu kelas B6, mohon maaf, yaitu kelas Sulawesi adalah Ustadzah Wiwi Aizatul Aslamia SPD sebagai wali kelas dengan partnernya yaitu Ustadzah Witri Indrasari ST. Untuk guru mengaji ini ada Ustadzah Vina Firdausi Nuzula SPD sebagai guru kelas akselerasi mengaji. Kemudian dengan Ustadzah Arifia dan Ustadzah Aini untuk guru mengaji. Di tata usaha dan multimedia itu masih sama, yaitu di kepala bagian tata usaha, yaitu Ustadzah Yuli Puspita Pristiwa SPD, kemudian kepala keuangannya yaitu Ustadzah Eni Rahmayani MPC, untuk bagian keuangan dan inventaris adalah Ustadzah Rizka Rahmawati SE, dan bagian multimedia adalah Ustadzah Alivia Nur Iza Rahma SPC. Jadi itu Bapak dan Ibu untuk guru-guru yang nantinya akan menjadi wali kelas serta guru partner di kelompok B tahun ajaran ini. Jadi nanti seperti biasanya setelah Zoom ini Bapak dan Ibu akan diundang oleh wali kelas untuk masuk ke dalam WA grup kelas masing-masing sehingga Bapak dan Ibu dapat mengetahui Ananda berada di kelas mana dan dengan wali kelas siapa. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah kurikulum. Jadi struktur kurikulum kami masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau yang sekarang disebut sebagai kurikulum nasional. Model pembelajarannya masih berbasis proyek dan mengarahkan pada pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian materinya itu masih sama 50% muatan umum dan 50% muatan agama. Untuk outputnya yang ingin dicapai nanti dari lulusan dari Al-Fajar, harapannya itu anak-anak bisa berani mengemukakan pendapat, kemudian muncul budaya bermusyawarah dan toleransi, memahami aturan, memahami kesepakatan dan konsekuensi, menemukan ide dan berpikir kritis, kreatif, kemudian terlibat aktif dalam kegiatan, serta bagus atau baik dalam literasi dan numerasi. Jadi memang untuk kelompok B ini, di mana anak-anak itu sudah mulai, karena mereka sudah nyaman ya berada di sekolah, dan juga anak-anak ini sudah mulai bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing. Jadi jangan heran nanti apabila Bapak dan Ibu itu merasa bahwa oh ini kok ngomong aja atau tingkahnya kok semakin banyak gitu ya. Karena memang itu adalah satu tahap perkembangan mereka di mana mereka mengekspresikan apa yang bisa mereka lakukan, walaupun kadang-kadang itu kalau untuk anak laki-laki itu sedikit ekstrim ya, mungkin tingkahnya semakin banyak gitu. Dan kalau yang perempuan itu biasanya itu sudah mengenal pertemanan sehingga kesannya itu pilihannya temannya kok itu-itu aja. Mereka sudah mengenal arti sahabat. Kalau sudah bertemu dengan temannya ngomong terus ya. Ya itulah karena anak-anak sudah usianya memang sudah masanya. Jadi tinggal kita bisa mengarahkan bagaimana mereka dapat berteman atau berperilaku yang sesuai dengan harapan kita semua. Untuk pembelajaran di kelompok B ini, fokus pembelajarannya adalah kepada literasi. Mengapa kecakapan literasi? Bapak dan Ibu, literasi itu tidak sekedar bisa membaca saja, tetapi juga mendengar, menyimak, dan menulis. Jadi itu bedanya dengan membaca. Kalau membaca sendiri adalah kemampuan untuk
merangkai huruf ya, memahami dan menafsirkan kata-kata tertulis. Tapi kalau literasi itu lebih luas lagi. Jadi selain membaca sendiri, tapi juga mendengar, menyimak, menulis, kemudian lebih luas lagi mampu mengerti dan menalar, kemudian nanti ke tahapan yang lebih dalam lagi, literasi, mampu mengolah informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kecakapan hidup. Jadi kecakapan literasi ini nantinya dapat membantu anak-anak untuk berpikir kreatif, inovatif, dan harapannya dapat menuangkan menjadi ide-ide yang baru. Di kelompok B, kita juga mendukung anak untuk memiliki kemampuan membaca. Jadi kita juga, karena ini kan anak-anak sudah nanti mau naik ke SD, jadi otomatis kita juga ingin anak-anak memiliki kemampuan membaca yang baik. Jadi cara-cara yang nantinya akan dilakukan Ustadzah di kelompok B itu adalah dengan membaca buku cerita bersama-sama. Yang pertama. Kemudian bisa juga dengan mengajukan pertanyaan tentang bacaan tersebut. Karena kan yang paling penting itu selain membaca dia mengerti rangkaian huruf dan kata, dia juga harus bisa untuk memahami isi dari bacaan tersebut. Kemudian anak-anak juga harus di kelompok B ini sudah harus bisa mengenal suku kata. Jadi B dengan A itu nanti digabung bisa jadi ba. Suku katanya huruf vokal dan huruf konsonan, B dengan I jadi bi dan seterusnya. Kemudian mengajari huruf mati. Huruf mati seperti atap. Kalau ketemu N, huruf matinya jadi ketemunya kunci gitu dan seterusnya. Kemudian ada huruf gabungan yaitu nyamuk, sarang gitu dan seterusnya. Kemudian Ustadzah nantinya juga akan menggunakan kartu huruf dan kata. Karena kartu huruf dan kata ini tidak hanya di kelompok B saja ya, sudah dari kelompok A memang sudah digunakan. Kemudian nanti ada permainan kata. Ini biasanya anak-anak ini suka kalau permainan kata. Meneruskan cerita bersambung gitu ya. Jadi Ustadzah menyampaikan cerita berapa kalimat, kemudian mereka nanti meneruskan. Kemudian menyalin huruf menjadi kata atau kalimat, itu nanti di sini juga akan diajarkan kepada anak-anak. Kemudian mengenal kata-kata baru, biasanya ini pada saat diskusi. Kemudian menuliskan kata-kata yang sudah dikenalnya dengan buku menabung kata. Nah ini nanti yang akan dilakukan oleh Ustadzah di kegiatan pembelajaran anak-anak. Kecakapan literasi sendiri mencerminkan aspek-aspek kemandirian, fokus dan konsentrasi, kemampuan fisik, regulasi emosi, kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa, dan kemampuan sosial dan bermain. Jadi pengembangannya itu diharapkan nanti anak-anak bisa mengembangkan kemampuan berbicaranya. Kemudian mereka bisa menanyakan pertanyaan terbuka untuk mengembangkan kecakapan berpikir. Tidak hanya menanyakan pertanyaan terbuka, tapi juga bisa menjawab pertanyaan terbuka. Tidak hanya kalian sudah makan atau belum, sudah atau belum, tapi mereka sudah bisa menjawab pertanyaan terbuka seperti hari ini makan sarapan apa? Apa yang kamu sukai dari sarapan itu? Atau seperti itu ya. Nah, tadi sarapannya itu telurnya diapakan? Nah, seperti semacam itu contohnya. Kemudian anak-anak mampu bercerita, kemudian membaca buku bergambar, mengidentifikasi beragam huruf dan angka, suku kata dan kata yang diakrabi, kemudian menggambar, kemudian menceritakan isi dari gambar tersebut,
dan bermain peran. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga ada kegiatan pendukung ya yang merupakan kegiatan internal TK Al-Fajar yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa selama di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu di kelompok A dulu juga ada dan sekarang ada beberapa yang kami tambahkan untuk di kelompok B ini. Jadi kegiatan pendukung kami adalah kegiatan P5. Kegiatan P5 tahun ini insya Allah hanya 1 kali dalam 1 tahun dan insya Allah dilakukan di akhir semester 1. Untuk kegiatan P5 kami adalah Aku Sayang Teman untuk temanya dan proyek akhirnya nanti akan ditentukan berdasarkan hasil diskusi antara ustazah dan anak-anak. Kemudian ada kegiatan makan bersama, masih tetap hari Sabtu, ya Bapak dan Ibu. Kemudian cooking class, nanti cooking class seperti tahun kemarin, hanya nanti tempatnya berbeda. Cooking class kalau tahun kemarin kan di Pizza Hut, kalau nggak salah anak-anak TKA. Jadi nanti ini akan ada bedanya. Kemudian ada wisata edukasi, kemudian manasik haji, lomba di dalam sekolah tentu saja dan lomba di luar sekolah untuk kelompok B. Kemudian pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi. Untuk pemeriksaan kesehatan umum ini nanti akan kami beri pengumuman saat kesehatan umum. Insya Allah nanti anak-anak akan kami beri tes untuk golongan darah. Akan tetapi itu juga Bapak dan Ibu apabila setuju, nggih. Jadi kalau Bapak dan Ibu setuju, nantinya akan kami beri surat kesediaan, nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi. Untuk tes golongan darah itu tidak perlu biaya apapun, jadi hanya kesediaan Bapak dan Ibu saja. Kemudian juga ada tes untuk buta warna, gitu ya, untuk anak-anak. Jadi itu juga kesediaan Bapak dan Ibu kalau nanti bersedia bisa mengisi form yang nantinya akan kami sampaikan. Kemudian ada observasi ya, kesiapan masuk SD. Kemudian ada pentas di TVRI Jawa Timur, kemudian pelepasan, dan juga ada kegiatan One Day with Ustadzah. Untuk kegiatan TVRI, kegiatan di TVRI Provinsi Jawa Timur itu kita tahun ini hanya diberi kesempatan oleh pihak TVRI hanya 1 kali Bapak dan Ibu untuk tahun 2024-2025 ini. Jadi kebijakan TVRI juga hanya memberi kuota maksimal 50 siswa setiap sesi. Jadi ya apabila Bapak dan Ibu berminat nantinya itu bisa segera. Karena tentu saja murid kita 100, sedangkan kuota maksimalnya itu hanya 50. Jadi siapa yang bersedia saja yang nantinya akan ikut kegiatan TVRI ini boleh mendaftar kepada Ustadzah. Kemudian ini kegiatannya tidak wajib ya Bapak dan Ibu, karena ada biaya-biaya yang nantinya harus dibayarkan untuk kegiatan TVRI ini. Kemudian kegiatan TVRI ini juga tidak memaksa, jadi kalau Bapak dan Ibu bersedia tapi anaknya tidak berminat gitu, ya saya harap itu tidak dipaksa gitu nggih Bapak dan Ibu. Jadi ketentuannya anak berminat, orang tua mendukung, anak mau dan senang mengikuti kegiatan latihan sebelum tampil karena nanti ada kegiatan latihan sebelum mereka tampil. Begitu. Untuk biayanya sendiri itu meliputi biaya operasional, biaya transport kru TVRI untuk gladi kotor di sekolah, biaya sewa kostum siswa, biaya konsumsi siswa guru, dan
Kru TVRI. Jadinya nantinya akan kami sampaikan melalui edaran tersendiri. Kemudian di sini kelompok B itu mulai kami kenalkan dengan lomba-lomba yang diselenggarakan di luar sekolah. Jadi kalau kegiatan lomba dalam sekolah memang tetap ada untuk memperingati hari-hari besar nasional atau hari besar keagamaan. Selain itu juga ada kegiatan lomba di luar sekolah. Manfaat kegiatan lomba ini adalah mengenalkan kepada anak tentang arti menang dan kalah, serta bagaimana mereka harus merespon bila menghadapi hal tersebut. Jadi kalau senang itu tidak terlalu senang, sehingga kadang-kadang sombong atau menyakiti orang lain dengan kemenangannya. Kemudian kalau kalah juga tidak sedih yang berlebihan. Kemudian membantu anak-anak belajar mengenali kekuatan dan kelemahannya, melatih anak-anak untuk dapat mulai berpikir kritis, memecahkan masalah, dan belajar mengambil keputusan. Kemudian melatih mereka untuk mau berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain, utamanya untuk lomba-lomba yang grup atau berkelompok. Kemudian membangun semangatnya untuk mencapai tujuan perlombaan, membangun dan melatih kepercayaan diri mereka, melatih kemampuan mereka dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungan baru. Tentu saja Bapak dan Ibu, untuk lomba-lomba ini karena murid kita itu juga banyak, sedangkan lomba sendiri itu tidak selalu ada ya Bapak dan Ibu. Jadi lomba yang diselenggarakan di luar itu biasanya ada juga syarat banyaknya peserta. Satu kali lomba hanya diikuti satu sekolah dengan maksimal jumlah peserta sekian biasanya, padahal siswa kita juga banyak. Nah, ini nantinya akan dilakukan seleksi oleh ustadz atau ustadzah yang melatih. Kemudian juga kami sesuaikan dengan kemampuan anak. Dan yang pasti penting adalah anaknya harus mau. Dan juga untuk orang tua juga mendukung karena kita butuh biaya juga untuk kegiatan lomba ini untuk sewa kostum biasanya, dan sifatnya juga tidak wajib. Jadi di sini biasanya biaya itu dibagi, biaya lomba dibagi antara orang tua dan sekolah. Jadi kalau biaya pendaftaran, kemudian konsumsi anak, dan transport guru itu ditanggung oleh sekolah. Sedangkan biaya sewa kostum, tiket masuk, misalnya bila diadakan di wahana tertentu misalnya ya, tiket masuknya dan transportnya anak itu dari orang tua. Kemudian yang menentukan lomba tersebut itu kami ikuti atau tidak itu adalah sekolah. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan info, oh ada lomba ini, kemudian disampaikan ke ustadzahnya. Nah, yang menentukan itu untuk kita ikut atau tidak ini adalah kami dari sekolah. Itu nanti kami lihat tergantung dengan kesiapan anak, kemudian kesiapan ustadzah. Kemudian jarak waktu untuk berlatihnya itu misalnya itu cukup atau tidak. Kemudian yang paling penting adalah waktu lomba tidak mengganggu jadwal dari sekolah. Begitu. Dan lomba juga membawa nama sekolah, karena itu anak-anak tentu saja berlatih terlebih dahulu sebelum mengikuti lomba dan harus diantarkan oleh guru penanggung jawab. Jadi begitu Bapak dan Ibu untuk kegiatan lomba. Untuk kegiatan wisata edukasi itu saya rasa sudah jelas karena setahun kemarin juga kita sudah melakukan, disesuaikan dengan tema, dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, dan dapat dilaksanakan di dalam kota maupun di luar kota. Jadi apabila di dalam kota tidak didampingi oleh orang tua,
Akan tetapi apabila di luar kota, maka wajib didampingi oleh orang tua. Untuk kegiatan wisata edukasi ini sudah termasuk dalam biaya uang kegiatan. Jadi apabila dilakukan di luar kota, itu nanti hanya orang tua pendampingnya saja yang membayar biayanya. Kemudian ada juga kegiatan pelepasan. Jadi kegiatan pelepasan ini adalah laporan akhir sekolah kepada orang tua siswa. Kemudian kami nantinya akan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikannya serta menunjukkan prestasi yang telah dicapai selama 1 tahun di TKB. Kalau dulu kelompok A, pemberian piala itu untuk semua anak ya yang mau mengikuti dan mau tampil di acara pentas seni. Tapi nantinya ini di kegiatan pelepasan, piala ini akan diberikan oleh sekolah sebagai bentuk apresiasi anak-anak atas prestasinya yang telah dicapai selama 1 tahun di TKB. Prestasi di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kemudian pelepasan ini nantinya diselenggarakan di gedung luar sekolah karena tidak memungkinkan untuk di sekolah agar siswa dan orang tua nyaman serta tidak mengganggu lingkungan di sekitar sekolah. Sesuai dengan tujuan dari pelepasan yang telah disampaikan, maka sifatnya nanti wajib untuk diikuti. Untuk kegiatan pelepasan ini tentu saja nanti ada biaya yang akan dibayarkan oleh Bapak dan Ibu, tapi seperti biasa nantinya akan kami sampaikan ada yang ditanggung oleh sekolah itu apa saja, kemudian yang ditanggung oleh Bapak dan Ibu apa saja. Kemudian Bapak dan Ibu ini yang biasanya ditunggu oleh anak-anak adalah kegiatan One Day with Ustadzah. Jadi anak-anak nantinya akan bersama teman-temannya seharian di sekolah, biasanya mulai pukul 7 pagi sampai 8 malam. Tujuannya adalah memberikan kesan terakhir di sekolah yang tidak terlupakan saat mengikuti kegiatan bersama teman dan ustadzah. Kegiatan One Day ini nanti di akhir tahun ajaran. Kegiatan ini diselenggarakan di sekolah dan wajib untuk diikuti oleh anak-anak. Itu untuk kegiatan-kegiatan pendukung yang nantinya diikuti oleh anak-anak kelompok B, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah kegiatan karakter. Kegiatan karakter ini masih sama dengan tahun kemarin. Kita menggunakan 9 pilar karakter dari IHF yang dikombinasikan dengan profil pelajar Pancasila. Dan kegiatan karakter ini dilakukan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian untuk kegiatan mengaji dan hafalan itu masih menggunakan metode tilawati. Kemudian untuk kelas akselerasi mengaji dan kelas akselerasi hafalan nantinya akan diseleksi lagi oleh ustadzah. Jadi melihat apakah anak-anak ini masih tetap apa ya, kemampuannya ya, mempertahankan masih tetap progresnya itu masih tetap dan bisa masuk di akselerasi. Jadi nanti kalau ada yang progresnya ternyata melambat, mungkin akan mengaji dengan guru, dengan ustadzah, bukan ustadzah akselerasi di kelas gitu. Demikian juga untuk yang hafalan. Berikutnya kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang ini masih sama Bapak dan Ibu, kita lakukan hari Jumat dan hari Sabtu. Yang untuk hari Sabtu nantinya akan dilakukan pada bulan Agustus, mulai bulan Agustus.
Kemudian untuk kegiatan orang tua seperti yang sudah pernah Bapak dan Ibu ikuti mungkin ya tahun kemarin, itu hampir sama, yaitu sosialisasi program pembelajaran, diskusi kelas bersama ustadzah, konsultasi siswa bersama ustadzah, kemudian ada kegiatan parenting, kegiatan bersama anak di sekolah, kemudian pengajian hari besar keagamaan, kajian Islam di Geria Quran, dan belajar mengaji dengan metode tilawati di Geria Quran. Untuk kegiatan diskusi kelas, konsultasi siswa, serta kelas parenting ini kami harap Bapak dan Ibu dapat aktif berpartisipasi agar terjadi keselarasan dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak antara lembaga sekolah dan keluarga. Kemudian untuk kajian Islam dan belajar mengaji, ini khusus untuk ibu-ibu, bisa mama-mamanya, bisa tantenya mungkin, atau bisa juga eyangnya, eyang putri yang ingin belajar mengaji. Kami membuka pendaftaran di Geria Quran Al-Fajar. Untuk infonya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Berikutnya adalah jadwal kelompok B. Jadi di sini jadwal kelompok B itu untuk kegiatan MPLS ini ada 2 minggu. Selama 2 minggu ini anak-anak pekan MPLS pukul 9.30 sampai 11.30. Sedangkan untuk tanggal 29 Juli dan seterusnya, anak-anak masuk pukul 9.30 sampai 12.30. Nanti untuk kelompok B ini ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Jadi anak-anak wajib membawa sajadah kecil agar mereka bisa menggunakannya untuk sholat duhur. Sajadah kecilnya ini langsung saja diserahkan kepada ustadzah saat masuk, jangan lupa diberi nama di baliknya. Gitu nggih Ibu. Kemudian Ibu, karena kita kan masuknya itu pukul 9.30. Jadi demi keamanan anak-anak, kami harap Ibu dan Bapak tidak mengantar anak-anak itu terlalu pagi, karena kan kalau pagi ustadzah ini masih di dalam kelas. Insya Allah ustadzah itu mulai keluar dari kelas itu pukul 9 saat anak kelompok A makan bekal. Jadi supaya ada yang mengawasi, kami harap Bapak dan Ibu dapat mengantar anak-anak itu mendekati waktu masuk. Jadi 9.15, 9.20 supaya ada yang mengawasi mereka ketika bermain. Jadi kami mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan hari Jumat masih sama pukul 9 sampai pukul 11. Jadi untuk kegiatan hari Jumat ini anak-anak kegiatannya berinfak, kemudian kelompok B tidak ada sholat karena nanti anak kelompok B itu harapannya pulang jam 11 ini yang laki-laki bisa ikut sholat Jumat dengan bapaknya atau dengan orang tuanya di masjid. Kemudian yang anak-anak sholat di rumah dengan orang tua. Tapi untuk kelompok B ini diganti dengan praktek wudhu dengan air untuk anak-anak kelompok B. Setiap hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh ustadzah. Untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, ini adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk anak-anak itu beradaptasi dengan teman-temannya yang baru. Jadi lingkungannya yang baru, teman-temannya yang baru itu butuh adaptasi. Jadi anak-anak pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini masih jam pendek pukul 9.30 sampai 11.30. Untuk MPLS sendiri, itu dimulainya kelompok B adalah tanggal 16
tanggal 16 hari Selasa. Jadi tanggal 15 Juli kelompok B masih ditambah libur 1 hari karena tanggal 15 Ustazah ini masih konsentrasi untuk MPLS yang kelompok A. Jadi nanti tanggal 16 anak-anak masuk pukul 7 sampai 9.30. Jadi untuk yang kelompok B masuk pukul 7 sampai 9.30 hanya 1 hari saja, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli. Kemudian untuk jadwalnya seragam masih sama seperti kemarin dan juga pada tanggal 16 ini kami mempersilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengantar anak-anak di hari pertama masuk sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu ingin kenalan dengan ustadzanya atau ingin tahu anaknya di kelas yang mana, itu monggo kami mempersilahkan. Tapi apabila anak sudah mandiri dan bisa ditinggal, monggo ditinggal juga tidak apa-apa. Kemudian mulai tanggal 17 Juli, anak-anak yang sudah berani bisa ditinggal dan diserahkan kepada ustadzah. Kemudian mulai tanggal 29 Juli, setelah bukan lagi MPLS, anak-anak harus ditinggal dan tidak diperkenankan untuk ditunggu saat bersekolah. Begitu nggih Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya adalah tata tertib pembelajaran untuk anak-anak. Di sini saya rasa Bapak dan Ibu sudah ini ya, sudah memahami karena setahun kemarin tata tertibnya juga sama, seragamnya juga masih sama, cuma hanya mengingatkan saja bahwa bekal dari rumah itu minta tolong jangan bekal-bekal yang tidak bergizi. Jadi kami harap bekalnya bisa berupa air minum, kue-kue, dan roti yang bergizi, bukan minuman-minuman manis, misalnya seperti itu. Mari kita kurangi bersama-sama minuman manis, mulai dari anak-anak kecil. Kemudian hari Senin itu anak-anak bisa membawa susu, kemudian hari Rabu anak-anak bisa membawa bekal buah atau bekal sayur. Begitu, nggih Ibu-ibu, saya rasa tata tertib masih sama. Untuk peraturan sekolah juga Gimana? sama. Tahu. Jadi nanti ada WA group orang tua murid dan ustadzah. Kemudian untuk WA group ini harapannya tidak untuk membahas keperluan yang lain selain keperluan pembelajaran dan segala informasi terkait sekolah agar tidak hilang info atau tidak terlewat info-infonya. Kemudian harapannya kita biasakan menggunakan bahasa yang baik dan sopan untuk percakapannya. Kemudian kami harapkan Bapak dan Ibu mau bekerja sama dan turut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan masalah pembelajaran mungkin dapat dibicarakan dulu kepada ustadzah. Kemudian apabila memang membutuhkan dengan pihak sekolah, nanti dibicarakan dengan pihak sekolah. Dan kami mohon Bapak dan Ibu tidak mengunggahnya di media sosial. Kemudian untuk uang SPP dibayarkan tanggal 1 paling lambat tanggal 10 melalui VA Bank Muamalat masih sama. Tidak diperkenankan merayakan ulang tahun di sekolah, serta ustadzah tidak diperkenankan untuk menghadiri kegiatan ulang tahun murid di luar sekolah, juga masih sama. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun kepada seluruh guru dan karyawan KPTK Islam Al-Fajar. Untuk pemberian kepada ustadzah, guru, dan karyawan nantinya akan difasilitasi oleh komite sekolah hanya pada saat bulan Ramadan dan kelulusan untuk kelompok B. Jadi mungkin ini Ustazah Anis yang bisa saya sampaikan. Semoga di tahun ajaran baru ini
nantinya bisa memberi awal yang baik untuk anak-anak kita ya Bapak dan Ibu selama 1 tahun ke depan, dan bisa membawa mereka semangat dalam belajar serta membawa keberhasilan dan prestasi bagi mereka semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadzah Nuril, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Monggo kalau yang mau bertanya bisa raise hand ataupun melalui chat. Jadi kami akan membacakan satu persatu nanti secara bergantian. Apakah ada yang bertanya, Ma? Monggo langsung raise hand kalau yang bertanya. Oh ya, di sini ada link kehadiran orang tua ya. Di chat itu ada link kehadiran orang tua. Untuk yang mengikuti kegiatan hari ini bisa mengisi linknya. Baik, saya tunggu apakah ada yang bertanya atau sudah sangat jelas sekali sudah menerangkan tadi. Tolong raise hand, Mas, biar bisa kami kita tunggu berapa menit lagi, Ustazah dulu. Sebenarnya mereka sudah jelas ya. Tidak ada pertanyaan ini di chat maupun tidak ada yang raise hand. Oke, bisa ditunggu sebentar lagi. Oh, ini ada Ustazah. Oh, ada ya, sebentar. Oh ya. Pembagian Oh ini. Oh ini mah Ustazah ada, mohon maaf dengan Sasha, apakah boleh membawa bekalnya berupa nasi? boleh, Ya, Mas, Ustazah sangat Nuril, gimana boleh ini karena kalau kan berupa memang nasi? siang ya. Sampai siang, jadi kalau anak-anak itu biasanya kalau sudah usia kelompok B ini makannya sudah tambah banyak. Jadi eh, lebih baik nasi gitu juga tidak apa-apa untuk mengisi tenaga mereka. Kegiatannya banyak, tambah banyak. Ya. Berarti kalau di rumah sudah selesai makan siangnya ya, Ustazah, Iya, berarti langsung betul. istirahat, bisa Istirahat, langsung iya. istirahat karena pulangnya memang 1:30, nanti sampai rumah juga sudah terlalu siang. Ayo. Ini mungkin Ustazah Anis dari Iya. Mama Monza ya. Ustazah, apakah bisa ditampilkan ulang pembagian kelas dan ustazahnya? Untuk pembagian kelasnya itu nanti Mama langsung ya, langsung diundang oleh Ustazah ke WA Group, dan untuk pembagian untuk nama-nama ustazahnya itu ada di PowerPoint kami. Jadi nanti insya Allah akan kami share PowerPoint-nya di grup WA orang tua. Begitu nggih Mama Monza. Oh ya. Berarti nanti untuk mengetahui kelasnya nanti langsung di-invite sama ustadzahnya masing-masing, ustadzah kelasnya masing-masing, mah tunggu saja. Oh ini ada mamahnya Salili ya, Salili. Monggo mamahnya Salili sudah raise hand. Salili, Salili, ya benar ya, Sali. Astagfirullahaladzim. Sali.
Dan suaranya dibuka. Monggo Assalamualaikum mamanya saya. warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Waalaikumsalam Ustazah, warahmatullahi wabarakatuh. saya belum Nggih. siap berjilbab. Oh, nggih, Iya, nggih. iya, enggak Nggak apa-apa, apa-apa, Ma. suaranya saja nggak apa-apa, Suaranya Mah. Nggih. saja, monggo. Nggih, ngapunten. Ini cukup jelas nggih, Ustazah? Nggih, Sudah jelas, Mah, jelas, Ma. jelas. Nggih. Ini juga kebetulan HP-nya kok lagi error, kok loudspeaker-nya nggak nyala. Saya khawatir nanti malah nunggu lama gitu. Nggih, ngapunten Ustazah, saya sedikit mau diskusi saja sebenarnya. Saya pernah membaca riset baru bahwa anak-anak usia sebelum 9 tahun itu sebaiknya juga tidak terlalu sering diikut sertakan lomba-lomba yang terutama yang hadiahnya hanya di juara 1, 2, 3 gitu. Ada kekhawatiran bahwa ketika si anak itu mungkin belum menang gitu, sedangkan yang mendapatkan hadiah hanya juara 1, 2, 3 saja, padahal anak-anak ini pun juga berusaha ya. Maksud saya, kalau saya sih anggapan saya sih usia TK ini loh, bukan yang Iya, kalau iya, nanti Ma. SD. Kalau SD kan nanti mungkin udah lain lagi levelnya gitu ya. Nah, kalau usia TK ini kan yang mereka belum benar-benar memahami menang kalah gitu. Juara yang mereka tahu temennya dapat hadiah, kok aku enggak gitu loh. Kan begitu. Dan itu juga dialami sama mungkin beberapa anak-anak pada saat ketika TKA kemarin. Nah, itu kalau saya sih menjelaskannya pada anak saya pada saat itu nggak apa-apa gitu. Memang teman yang itu mungkin memang hasilnya memang baik dan sesuai dengan persyaratannya gitu. Tapi bukan berarti anak saya kan Arsila ya, bukan berarti Sila nggak berusaha terus Sila nggak juara. Saya bilang Sila tetap juara buat Bunda. Jadi hanya dari Bunda aja begitu. Saya gitu kemarin tuh begitu. Tapi maksud saya itu tuh tidak menampilkan bahwa ada perasaan seperti itu pada anak gitu loh, Us. Karena yang dapat hadiah kan hanya juara 1, 2, 3. Padahal anak-anak seusia itu mungkin tidak memahami bahwa ada istilahnya kompetisi itu gitu loh. Yang mereka lihat hanyalah kok temanku dapat hadiah aku enggak gitu loh, kan gitu. Dan itu selalu menjadi pertanyaan di anak-anak yang mungkin belum dapat hadiah gitu. Kalau fokus saya sebenarnya bukan masalah hadiahnya atau bagaimananya gitu, tapi memang di emosionalnya anak-anak ini gitu. Memang kalau saya memang mengajarkan belajar kecewa, misalnya dia tidak menang atau apa, itu nggak apa-apa, buat saya pun juga nggak masalah gitu loh. Hanya saja mungkin ada beberapa sekolah juga yang tidak bermaksud membanding-bandingkan, maksudnya ada beberapa sekolah juga yang mungkin ketika di jenjang TK itu ada kompetisi, tapi semua dapat hadiah gitu loh. Semuanya dapat hadiah meskipun kecil gitu, meskipun simpel sekali hadiahnya, tapi semua dapat gitu, sehingga semuanya senang. Mungkin nanti yang 1, 2, 3 hadiahnya agak sedikit berbeda gitu lah, mungkin seperti itu. Ustazah ngapunten ini saya diskusi gitu. Kalau seperti itu tuh bagaimana Ustazah? Nggih. Matur nuwun sangat. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih, Ma. Ingin mengenalkan kepada anak tentang arti menang dan kalah, responnya yang tepat itu bagaimana. Itu untuk ini mereka belajar sejak dini bagaimana mengelola emosi mereka. Karena tidak di semua tempat, tidak di semua tempat itu di semua apa ya berpihak kepada kita gitu ya. Dan juga kalau misalnya semuanya itu mendapatkan hadiah itu nanti mereka itu kurang berusaha. Jadi dalam artian
oh ya nanti toh juga dapat hadiah gitu. Tapi ya memang pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kalau di tempat lain itu anak-anak. Makanya untuk kegiatan lomba di luar itu tidak wajib karena kadang-kadang itu juga ada anak yang mau, ada juga anak-anak itu yang tidak mau eh, capek Ustazah lomba itu karena ada latihan terus-terusan. Ada lagi yang eh, mereka juga ini Ustazah aku nggak mau deh ikut lomba soalnya kalau lomba itu nanti tampil aku nggak berani kalau tampil jadi ya kita mengikuti cuma kita semua itu kita tawarkan kepada anak-anak mereka mau atau tidak dan selama ini biasanya anak-anak yang diikutkan lomba itu sangat gitu karena ada rasa apa ya mereka tim sebagai tim itu bekerja sama dan menghasilkan sesuatu apapun itu hasilnya itu ditanggung bersama itu membawa pengalaman yang baru bagi mereka begitu Mama Sheila nggih, untuk penjelasan kami jadi insya Allah kalau di Al-Fajar itu tapi ya itu tadi kami sampaikan kepada anak-anak itu dengan eh, tidak memutuskan semangat mereka, kita jelaskan kepada mereka bahwa setiap pertandingan, setiap keadaan itu ada menang dan ada kalah. Jadi ya mungkin itu sebagai pembelajaran untuk anak-anak sehingga mereka tidak kaget lagi ketika mereka berada di dunia luar gitu, Mah. Itu saya rasa penjelasan dari saya, Mama Sheila. Matur matur nuwun nuwun sangat Mama Sheila. Ustazah. Nggih. Terima kasih mamahnya Sila ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Mungkin tentang kegiatan yang lain selain lomba-lomba? Atau kegiatan hari Sabtu atau bagaimana? Atau sudah jelas semua? Oh ya Ustazah Anis, Iya. Bapak dan Ibu menambahkan yang tadi ya. Jadi seandainya Bapak dan Ibu memang keberatan atau tidak srek anaknya untuk ikut lomba atau apa ya memang waktu lombanya itu kok tidak pas ya Ustazah saya tidak bisa mengantar dan lain sebagainya itu nggak apa-apa bisa disampaikan kepada Ustazah kelas masing-masing jadi nanti mungkin oh ya nggak apa-apa nanti mungkin ada lomba yang lain yang lebih cocok itu nanti akan kami eh, beritahukan kepada Mama dan Papa kembali. Begitu Ustazah Anis. Ya, biasanya yang anak terpilih itu kita konfirmasi dulu ya Ustazah Nurul dengan Iya, wali muridnya apakah bisa terus dilanjutkan kalau terus memang akan dilatih kalau tidak ya berhenti sampai situ. Seperti itu ya Ustazah. iya. Baik, Ma, ada lagi, Ma? Hmm. Mungkin ini Ustazah Nurul cerita. Saya kalau pengalaman yang kemarin itu anak-anak itu kalau hari Sabtu jarang masuk karena memang banyak yang mungkin ada acara di luar, mungkin kakaknya yang liburan. Jadi kalau TKB kan kalau memang banyak kegiatan di hari Sabtu, jadi lebih baik saya sarankan itu untuk masuk seperti itu. Bagaimana itu? Iya, iya enggak apa-apa. Karena kan apalagi yang tahfidz mungkin ya
bisa ditambahkan oleh Ustazah pada hari Sabtu itu. Begitu ya Ustazah Anis? Iya, betul. Jadi biar tambah banyak itu surat-surat yang bisa dihafalkan seperti itu, Ustazah Nuril. Baik, ini Ustazah Nuril sepertinya sudah penjelasan dari Ustazah itu sudah jelas ya. Alhamdulillah kalau Dari begitu Ustazah Anis. iya, baik. Terima kasih Mama untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Siti Hilmiah, Sarjana Sosial Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dengan harapan yang pertama, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani rohani, diberikan umur yang panjang barokah, dan rezeki yang halal barokah. Yang kedua, kita khususkan kepada putra-putri kita semuanya. Semoga putra-putri kita dijadikan anak yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna untuk agama nusa dan bangsa. Dan semoga mereka dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang mereka dapat semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Biniyati doa assalamu maqbul wa ala kulli niyatin solihah taqdi hajatina bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل أولادنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل الجماعة وأهل الصدقة وأهل قراءة القرآن الكريم. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka acara sosialisasi program pembelajaran kelompok B TK Islam Al-Fajar tahun pelajaran 2024-2025 usai sudah. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengantar acara, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup